langsung jawab marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini khairan." Ya Rasulullah, wasiatkan aku dengan kebaikan. Apa jawab Nabi? La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Itu diulang 3 kali. Wasiatkan aku tentang kebaikan, jangan marah. Berarti menahan marah ini berkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan. Yang jika kita marah berarti berkumpul dalamnya keburukan-keburukan. Nabi itu nggak pernah marah, tapi kemudian beliau pernah keluar keringat, bukan menahan, ya. Dan beliau ini nggak pernah marah sampai enggak. Wong pamannya dibunuh, Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy, ya. Jantungnya diambil. Nabi itu kan cintanya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib itu kecintaan yang sangat luar biasa. Satu, karena Nabi ini saudara sepersusuan dengan Hamzah, pamannya, disusui oleh Thuwaibah. Jadi Nabi itu ditanya, kenapa engkau enggak menikahi putrinya Hamzah? Kata Nabi, saya dan Hamzah itu saudara sepersusuan, walaupun paman dan ponakan, karena pernah disusui oleh budaknya Abu Lahab. Orang yang melindungi dakwahnya Nabi, bayangkan Pak, dibunuh oleh seorang budak, Wahsy namanya, karena janji dari Hindun bin Utbah, kalau bisa bunuh kamu saya merdekakan. Itu kan jantungnya diambil Pak. Lama setelah itu Nabi ketemu Wahsy dalam keadaan di Makkah, Fathu Makkah. Nabi ketemu Wahsy dalam keadaan itu kaum muslimin sudah menguasai kota Makkah Pak. Itu kalau kita dalam posisi seperti ini, habis itu. Kita punya kesempatan untuk balas dendam Pak. Kita sudah menguasai. Jika kemudian kita ini langsung, habis itu. Selesai. Ya. Nah, maka sebisa mungkin kita tuh bisa menahan marah. Marah boleh dalam rumah tangga misalnya, kita marah kepada istri. Marah dengan alasan yang jelas, untuk hal yang jelas, ya, dengan cara yang tepat, kadar yang tepat, alasan yang tepat, ya. Nah, seperti itu, ya. 2, boleh nggak kemudian dia putar sholawat dari speaker masjid keluar sana, ya. Jika misalnya waktu-waktunya ini bukan jam 12 malam, ya, bukan waktu orang istirahat, ya boleh saja, ya. Tapi kalau 24 jam juga, ya pasti juga yang lain merasa terganggu. Ya, tapi misalnya pengen syiar, dia putar di waktu-waktu misalnya sebentar ba'da maghrib, begitu kan. Nah, tapi kalau diputarnya 24 jam ini juga nanti syiarnya justru membuat orang lain terganggu seperti itu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Yang ketiga, berkaitan dengan kita menghadapi audiens yang apa? Saya lupa pertanyaannya. Audiens dari pemahaman gimana Pak? Lebih tinggi atau posisi Nabi kan sejalannya lebih daripada orang yang oke. Kita posisi kenyataan bisa saja ditanya lebih rendah. Baik. Dengan orang-orang yang memang lebih tinggi secara semuanya. Baik. Nah, untuk supaya mental kita itu kuat, kita gimana caranya kita tetap merendahkan orang lain supaya derajatnya sama dengan kita atau gimana? Baik. Kita menghadapi orang yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana caranya? Ikhlas sudah. Ikhlas. Ikhlas di dalam menyampaikan. Biasanya orang yang ikhlas dalam menyampaikan, Allah berikan kemudahan. Walaupun dia lebih paham Pak. Tapi kalau Bapak lebih ikhlas, insya Allah setiap kalimat yang keluar lebih mudah dipahami orang lain. Ya.
Makanya Nabi dikatakan orang paling kuat, paling berani, paling ikhlas. Ya. Kadang-kadang ada kalimat yang keluar dari seseorang itu lebih masuk ke hati seseorang ketimbang kalimat ini keluar dari lisan yang lain. Ya. Ada hal yang sederhana, Pak, yang dia keluar dari lisan seseorang, kita tuh lebih terbuka hati kita ketimbang hal yang sama muncul dari lisan yang lain. Makanya tuh kita jaga betul keikhlasan kita, ya. Sehingga kita bisa lebih ikhlas di dalam menyampaikan. Orang tuh kalau ikhlas dimudahin, Pak. Ya, kalau Nabi Musa ini kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kan karena yang dihadapi ini bukan yang lebih pintar, Pak, tapi yang dihadapi ini seseorang yang Fir'aun, seseorang yang menakutkan pada saat itu. Tapi jika menghadapi orang yang kita tahu, wah ini saya nanti begini, udah Pak, ikhlaskan, Pak. Allah kasih kemudahan di dalam segala penyampaiannya, insya Allah. Yang kedua ini agak panjang ini ya, tentang kitab Simtud Duror dan lain-lain, ya kan? Dan saya jawab singkat saja, ya. Silahkan, Pak. Tapi kalau bisa baca juga artinya, ya, karena di dalamnya tuh banyak salawat juga, ya. Jadi silahkan jika ada yang baca, silahkan, tafadhal. Tapi baca juga, pahami artinya agar dia bisa mengambil nilai yang banyak dari situ. Ya, seperti itu. Singkat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ada, cukup ya? Cukup? Baik. Ya, waktu suruh lewat. Jazakallahu Ustaz. Afwan. Waktu ini cukup menarik. Bismillah. Dari 8 tawaran tadi yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk mentawadannya, sehingga kita bisa juga dikumpulkan dengan beliau sebagai umatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat suatu riwayat saat orang Baduy ingin masuk Islam, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Setelah syahadat dibimbing Rasulullah, ya Rasulullah, setelah saya jadi Islam, apa yang saya lakukan? Jujur. Itu aja, ya, jujur. Jadi seandainya kita atau pemimpin kita jujur, mestinya kasus Sambo itu tidak perlu berpanjang-panjang, tidak perlu lama. Jadi kalau semua jujur terbuka, putuskan. Juga terkait dengan ya